Jadi kesalahan Kang Sani Uya ini banyak ya di dalam video-videonya. Salah satunya ketika Kang Sani Uya membacakan ibarah yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin ini, Kang Sani Uya menghilangkan 4 baris pertanyaan pokok yang ada di dalam tulisan ini dan menghilangkan kalimat-kalimat atau tulisan kitab para ulama. Ini bukan masalah sepele ya Kang, tetapi kejahatan yang sangat besar. Menghilangkan 1 kalimat saja tidak boleh, apalagi menghilangkan puluhan kalimat. Fahal law arada ra'isul hukami bima lahu min rifqi birra'iyati wasyafaqati 'ala al-ahali biman'i hadhihi al-qadhiyyati bil kulliyati liya'udu ila at-tamassuki bis sunnati as-sunniyyati al-ma'thurati 'an khairil bariyati wa ila alaihi rabbih salatan wa salaman haitsu qala isna'u li ali ja'farin ta'aman yusabu ala hadzal man'il madhkuri afidu bil jawabi bima huwa manqulun wa masturun ولا شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة وفتح لكثير من أبواب الخير وغلق لكثير من أبواب الشر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut ada beberapa yang akan saya tanggapi. Pertama, baca kitabnya ya. Ketika Kang Daswan ini membacakan ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syati Ad-Dimyati, yaitu di dalam ibarat fahal law arada ra'isul hukami bima lahu min rifqi birra'iyati wasyafaqati 'alal ahali biman'i hadhihi al-qadhiyyati bil kulliyati. Tujuannya liya'udu ila tamassuki bis sunnati as-sunayyati. Beliau membaca as-sunayyati al-ma'thurati an khairil bariyati wa ila alaihi rabbih salatan wa salaman ila akhirih. Beliau membaca as-sunayyati. Yang benar itu bukan as-sunayyati. Kalau as-sunayyah itu dia nanti lebih ke taswir seperti itu. Yang benar ini adalah menisbatkan ke sunnahnya. Jadi yang benar itu as-sunniyati. Karena yang dimaksud adalah nisbatun ila sunnah. Bisunnati as-sunniyati. Yang benar seperti itu, bukan as-sunnayati. Jadi kalau nisbat bagaimana? Kalau nisbat itu nonnya ini dikasrohkan. Jadi artinya bahasanya sebelum ya nisbat itu harus dikasrohkan. Seperti yang ada di dalam kitab Ibnu Malik atau Alfiyah Ibnu Malik ya. Yaitu ya an kayal kursi zadulin nasab wa kulluhu matalihi kasruhu wajab. Jadi sebelum ya nasabnya itu dikasrohkan. Jadi yang benar itu dibaca as-sunniyati, bukan as-sunayyati. Jadi yang pertama ini Ustadz Daswan itu atau Kang Daswan ini telah salah membaca. Yang benar itu seharusnya dibaca as-sunniyati, oleh Kang Daswan ini dibaca as-sunayyati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kang Daswan ini ketika membaca ibarat di dalam kitab I'anatul Talibin juga, yaitu lanjutan dari pembahasan itu, ibaratnya adalah wala syakka anna man annasi min hadhil bid'atil munkarati fihi ihya'an lis-sunnati wa imatatan lil bid'ati wa fathun likathirin min abwabil khairi wa ghalqun likathirin min abwabis syarri. Beliau membaca ihya'an lis-sunnati. Yang benar itu bukan ihya'an, tapi ihya'un lis-sunnah. Karena ihya'un ini menjadi khobarnya innah, sedangkan pengamalannya innah ini adalah tansibul ismah wa tarfa'ul khobar. Maknanya adalah yaitu menasabkan kepada isimnya dan merofakkan kepada khobarnya. Jadi yang benar itu bukan ihya'an, tapi ihya'un lis-sunnah wa imatatun lil bid'ati wa fathun. Dan anehnya Kang Daswan ini membaca wa fathun, tapi ihya'annya dibaca ihya'an, bukan ihya'un. Itu ya, berarti Kang Daswan ini telah salah membaca. Yang benar dibaca ihya'un, tapi oleh Kang Daswan dibaca ihya'an. Itu yang kedua. Jadi poin yang pertama ini Kang Daswan itu salah baca kitabnya.
Kemudian poin yang kedua, Kang Daswan ini mengatakan bahwasanya Kang Sani Uye atau Ustadz Sani Uye ini dikatakan bahwasanya telah membuang barisan ibarat atau 4 ibarat ya, menurut Kang Daswan itu telah dibuang, yang mana ibarat yang tidak dibaca atau yang dibuang itu merupakan ibarat yang menjadi penentu terhadap pengertian atau pemahaman yang ada di dalam pembahasan tersebut, yaitu pembahasan di dalam memberikan makanan kepada orang yang mentakziah itu boleh atau tidak. Setelah saya meneliti ibarat ini, sebenarnya ibarat ini sudah sering dibahas oleh anak-anak pesantren ya. Kalau kita lihat, ternyata penelitian atau mafhum dari Kang Daswan ini itu salah menurut saya, karena ibarat yang tidak dibaca oleh Kang Sani Uye atau oleh Ustadz Sani Uye sebenarnya itu tidak berpengaruh besar terhadap pengertian dari konteks ibarat tersebut atau siyakul kalam tersebut. Karena memang kalau kita lihat jawaban daripada mufti ini sebenarnya merujuk kepada deskripsi masalah. Deskripsi masalah itu kan mengatakan bagaimana kalau ada seseorang mentakziah kemudian pergi kepada ahlul mayyit dan dia tidak pulang untuk menunggu makanan, dalam artian dia perginya bertakziah itu tujuannya untuk suatu makanan atau mencari makanan. Bagaimana kejadian atau kasus hal tersebut? Maka dijawab hal tersebut termasuk bid'ah yang mungkaroh. Lah, jawaban dengan deskripsi itu sebenarnya sudah satu, dalam artian tidak merusak terhadap susunan atau siyakul kalamnya. Jadi kalau misalnya pertanyaan ini tidak dibaca, sebenarnya tidak merusak terhadap siyakul kalam atau pengertian dari ibarat itu. Jadi kalau Kang Daswan itu mengatakan Ustadz Sani Uye ini atau Kang Sani Uye ini telah membuang ibarat yang sangat penting, saya kira Kang Daswan itu belum terlalu paham terhadap ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syatibi ini. Jadi ibarat yang tidak dibaca oleh Kang Sani Uye atau Ustadz Sani Uye tersebut tidak merusak terhadap pengertian atau mafhum daripada siyakul kalam tersebut atau masalah-masalah yang dijawab oleh mufti tersebut. Kemudian poin yang ketiga, Kang Daswan ini juga menyinggung ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin yang mengatakan dari Al-Bazzaz, wa fil Bazzaz wa yukrahu ittikhadut ta'ami fil yawmil awwali was tsalisi wa ba'dal usbu'i wa naqlut ta'ami ilal qabri fil mawasim ila akhirih. Ibarat ini oleh Kang Daswan diartikan bahwasanya seseorang itu ketika membuat tahlilan 1 hari, 3 hari atau hari-hari yang selanjutnya setelah usbu atau setelah 7 hari itu dikatakan dimakruhkan menurut Al-Bazzaz. Sebenarnya Kang Daswan ini menurut saya ketika beliau mengartikan secara sepotong itu menunjukkan bahwasanya Kang Daswan ini belum paham terhadap rentetan ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Sebab kalau kita lihat ibarat ini masih ada kelanjutannya atau merupakan kelanjutannya dari ibarat-ibarat yang di atas. Yang di atas kan dibahas bahwasanya ketika seseorang pergi bertakziah kepada ahlul mayyit tujuannya untuk mencari makanan sehingga dia tidak pulang kalau tidak diberi makanan, maka hal tersebut dikatakan bahwasanya bid'ah yang mungkaroh. Lah juga kitab I'anah ini mengutip perkataan Al-Bazzaz. Seperti itu seharusnya pengertiannya karena masih satu rentetan dengan ibarat yang di atas. Dan kalau kita cek di kitab yang aslinya yaitu Fatwa Al-Bazzaziyah, di sana dijelaskan bahwasanya tidak bolehnya membuat atau istilahnya itu mendiafah tamu di hari pertama, kedua, ketujuh dan setelah ketujuh itu ketika seseorang itu datang mentakziah atau bertakziah itu li ajlil akli, tujuannya untuk makan. Jika seseorang itu bertakziah kepada ahlul mayyit tujuannya untuk makan sehingga dia tidak pulang kalau tidak diberi makanan, maka mendiafah mereka atau menjamu mereka ini dimakruhkan. Tapi makruh di sini beda dengan makruh yang di atasnya. Dalam artian disebut bid'ah mungkar itu beda yang seperti itu. Ini hukumnya mendiafah mereka yang tujuannya bertakziah itu untuk mencari makanan sehingga tidak pulang kalau tidak diberi makan, itu mendiafah mereka itu dimakruhkan.
Jadi pendapatnya Al-Bazzaz ini yang dikutip di dalam kitab I'anat Talibin satu rangkaian dengan permasalahan yang di atas. Dalam artian ketika seseorang itu bertakziah tujuannya untuk mencari makanan sehingga tidak pulang kalau tidak diberi makanan, maka mendiafah mereka atau menjamu mereka, maka tuan rumah itu dihukumi makruh. Jadi mendiafah mereka itu makruh. Jadi kalau kita simpulkan, Kang Daswan ini pertama telah salah baca kitabnya, kemudian Kang Daswan ini sepertinya ketika mengatakan ibarat yang tidak dibaca oleh Kang Sani Oye atau Ustadz Sani Oye itu sangat berpengaruh besar terhadap rentetan masalah yang ada di dalam kitab I'anat Talibin, itu menunjukkan Kang Daswan ini belum paham terhadap ibarat yang ada di dalam kitab I'anat Talibin. Kemudian ketika Kang Daswan ini mengutip juga pendapat Al-Bazzaz yang dikutip oleh kitab I'anat Talibin ketika mengatakan makruh membuat makanan di hari ke-1, hari kedua, hari ke-7 dan setelah hari ke-7 ketika orang itu meninggal. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Kang Daswan itu belum begitu paham terhadap kitab I'anat Talibin. Jadi kalau kita simpelkan begini, Kang Daswan ini sebenarnya belum begitu paham terhadap ibarat-ibarat di dalam kitab I'anat Talibin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya ketika Kang Daswan itu mengatakan bahwasanya orang ini salah, banyak salahnya, saya harap bisa membuktikannya secara ilmiah. Dan pada kasus ini Kang Daswan itu sebenarnya posisi yang salah. Jadi Kang Daswan ini menurut saya harusnya menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman yang mengkritiknya. Jika salah, yo terima itu salah, sebenarnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.